Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, salatuhu wa salamuhu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Gemercik air di telaga, bias mentari di cakrawala. Inilah kesempatan terbaik bagi kita untuk mengucap syukur alhamdulillah atas segala kenikmatan yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Puja-puja sanjung teruntuk Zat yang Maha Pemaaf dari segala kekhilafan, sekaligus penabur rahmah sekalian alam. Dengan ridha ilahi Rabbi, berjumpa kembali dalam Kultum Ramadan 1444 Hijriah. Salawat teriring salam, semoga tetap tersanjung pada insan pilihan sang panutan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita untuk mencintai Al-Quran hingga akhir hayat. Kenapa harus Al-Quran, sahabat-sahabat? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung, yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Apa keistimewaan Al-Quran? Nabi Muhammad bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi," yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mencintai Al-Quran dengan membacanya, bacanya pun terbata-bata, tanpa mengerti sedikit pun isi kandungan Al-Quran, tetap mendapatkan pahala. Amalan inilah yang banyak diketahui oleh orang, akan tetapi banyak pula orang yang melalaikannya. Berjam-jam kita pegang HP, chattingan, sosmed, tanpa ada rasa berat sama sekali. Akan tetapi memegang Al-Quran, apalagi membacanya, luar biasa beratnya. Kenapa? Karena setan sedang berbisik agar kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Adalah sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada mulanya adalah orang yang sangat bengis dan sangat garang. Saking garangnya, banyak orang yang takut kepada Umar bin Khattab. Akan tetapi, suatu hari ketika Umar bin Khattab mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya sendiri, tanpa berpikir panjang, dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan, Umar bin Khattab masuk Islam. Subhanallah. Hal apa yang kita petik dari peristiwa tersebut? Ya, perubahan, petunjuk, seperti dalam firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara barang yang benar dan yang batil. Jadi, siapa yang ingin hidupnya berubah, cintailah Al-Quran dengan sepenuh hati. Nabi juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Bukan hanya itu saja, satu huruf yang kita baca, 10 kebaikan yang kita dapat. Al-Quran akan menemani kita saat sakaratul maut. Ketika dalam kubur, Al-Quran menemani kita. Ketika kita menghadapi mungkar dan nangkir, Al-Quran setia mendampingi kita. Ketika kita dibangkitkan dari kubur, Al-Quran menjemput kita, mengantarkannya ke pintu surga, bahkan menemani sampai di dalam surga, sampai kita berada di tingkat yang paling tertinggi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallah, luar biasa keistimewaan Al-Quran. Masihkah kita menunda-nunda waktu untuk tidak membaca Al-Quranul Karim? Padahal Al-Quran menjadi imam, Al-Quran menjadi penyelamat, Al-Quran menjadi keberkahan rizki, Al-Quran menjadi kedamaian dalam rumah tangga, Al-Quran menjadi pengobat hati kita di kala galau, Al-Quran menjadi pengobat dari segala penyakit yang dokter pun belum menemukan obatnya. Al-Quran membawa perubahan-perubahan bukan hanya terhadap kita sebagai makhluk hidup, tapi membawa perubahan pada benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Contohnya rumah. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran akan terasa sempit walaupun rumahnya luas. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, malaikat enggan untuk datang ke sana. Setanlah yang kerasan untuk tinggal di sana. Akan terasa gelap. Akan tetapi sebaliknya, rumah yang sering dibacakan Al-Quran, dia akan terasa luas walaupun rumahnya sempit. Malaikat akan datang ke sana, keberkahan rezeki, kebaikan-kebaikan akan datang ke sana. Dan setan pun tidak akan kerasan hidup di sana. Karena itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak mencintai Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Karena Al-Quran tidak bisa kita rubah, tapi isi kandungan Al-Quran dapat merubah kita. Indahnya bercinta dengan Al-Quranul Karim menjadikan kita manusia yang mulia, baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kultum pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.